Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bor. Ngopi sik. Oke. Ketemu lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu obrolan horor. Masih bersama saya, yaitu Rizky Ale, dan teman saya Itu Yogi. Yoi. Kali ini kami akan mengisahkan kisah perjalanan dari Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa untuk channel sebelah, Mas. Di Pulau Jawa. Iya, di Pulau Jawa. Lagi-lagi kita bertemu dengan Gunung Butak. Butak raimu. Butak dasi. Nah, Gunung Butak ini bersebelahan dengan Gunung Panderman. Koncone Iron Man. Nah, Gunung Butak ini enak kok. Pilot. Iya. Di Iron Man mah. Nah, Gunung Butak ini tingginya nggak terlalu tinggi daripada gunung-gunung yang familiar di kalangan pendaki. Nah, Gunung Butak ini nggak terlalu tinggi, tingginya cuma 2.800 sekian. Nah, estimasi perjalanannya dari base camp sampai ke savana, campground itu sekitar 8 jaman. Dan dari campground savana itu menuju ke puncak cuma membutuhkan waktu 1 jam. Jadi barang-barang bisa tinggal di tenda. Di tenda. Nah, kalian bisa naik. Sedikit info aja Mas. Oke. Letaknya ini sebelahan dengan Panderman, berarti ada di kota Karesidenan Kabupaten Malang Raya. Ngalam Raya. Kami udah minta izin pada narasumber, yaitu Mbak Ilda. Pas saat kami minta izin namanya Mbak Ilda, Mas. Dicek lagi namanya udah Bilda, tapi usernya posisi terakhir saya cek itu adalah Mbak Mendol Mateng, Mendol Mateng. Di sini kami akan menceritakan kisah pengalaman dari Mbak Mendol Mateng, dibungkus dengan obrolan versi anak warungan. Jangan lupa, apabila kalian punya cerita misteri kayak Mbak Mendol, bisa di-share ke link yang ada di deskripsi di bawah ini. Pokoknya. Jangan lupa siapkan juga munisinya, kopi, smoke untuk menemani mendengarkan alias rokok. Jangan lupa encapkan headset kalian agar horornya lebih terasa. Oke, Bor, langsung aja kita nyalakan obornya. Iklan. Kejadian ini dialami oleh Mbak Ilda tahun 2018 kalau nggak salah ingat Mbak Ilda. Pokoknya tepatnya itu pas posisi Mbak Ilda kelas 2 SMA. Si ABG. Arak bir Vincent. Pembedaanmu. Nah, kejadian ini dialami Mbak Ilda karena pikirannya lagi budek sumpek, kan? Suntuk, sundul, halal, ya, pokoknya itu. Jadi dia memilih untuk naik gunung. Posisi itu lagi liburan semester juga, masa sekolah. Kesempatan dong untuk naik gunung. Nah, sedangkan posisi saat itu Mbak Ilda juga nggak minta izin sama orang tuanya, langsung berangkat karena saking suntuknya, sumpeknya. Gunung Butak itu tadi udah dikasih tahu infonya sedikit, memerlukan estimasi perjalanan sekitar 8 jam sampai savana. Jam 11 berangkat dari kota Malang menuju ke Gunung Butak, jam 12 sampai ke base camp, registrasi simaksi sembarangnya, gugah masih sing jogo, Mas opo? Gak ngerti. Mas Pur. Purnomo aja.
gugah, Mas daftar sekalian. Pas saat itu juga Mbak Hilda, Mbak Mendol tanya kepada penjaganya, yang naik malam ini ada berapa rombongan? Tanya Mbak Hilda. Oke. Nah, dijawab cuman 4 rombongan. Itu juga berangkat nanti subuh. Dijawab sama mas penjaganya, Mas Pur. anggap aja ngono. Nah, berarti yang naik pas malam itu cuman rombongan mereka, Mbak Hilda. Jadi sebelum mereka mulai perjalanan, mereka berdoa dulu menurut percayaannya masing-masing. Berdoa melingkar, dipimpin oleh Mas Leader. Mas Leader ya. Jenenge sapa? Mas Lid. Saklit ya. Oleh Mas Leader dipimpin. Apapun yang terjadi, tetap positive thinking, jangan berpikiran macam-macam. Positif thinking aja, jangan sampai pikirannya kosong. Dari formasi mereka, dua cowok di depan, 2 cewek di tengah, terus 1 cowok kiper, Sweeper, yang futsal di belakang. Kiper kan yang belakang. Kemudian mereka melanjutkan memulai perjalanannya. Di tengah jalan Mbak Hilda sempat ngomong pokoknya, nggak apa-apa ya daki jumlahnya ganjil, mitosnya katanya bahaya. Kata mitosnya ayahap mas. Kemudian disaut oleh temennya, nggak apa-apa kalau dalam perjalanan kita tuh sopan, nggak neko-neko, pasti aman kok. Jaga perilaku, jaga sikap, jaga lisan, pikiran, perkataan dan perbuatan. Tapi Mbak Hilda itu di jalan pikirannya kan kemana-mana, nggak tenang. Ya karena mungkin faktor dari bawahnya udah suntuk tadi mas ya. Udah suntuk, gerundel. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan sampai di pos 2. Tiba-tiba ketika di tengah perjalanan, Mas Leader mendadak berhenti. Set. Nah, posisi berhenti itu tepat di pinggir jurang. Pinggirnya jurang. Berhenti sambil nunjukin telunjuk. Menempelkan telunjuknya ke mulut. Ini tok. Oh iya. Menandakan kalau suruh diam. Berarti ada apa-apa. Set. Ternyata dengar suara kayak orang ngorok. Nah, pertamanya pelan mas, lama-lama keras dan nyaring. Malah beda mas, saling tatap dok mereka, kirain cuma dengar sendirian, ternyata semuanya mendengarkan. Lihat teman yang paling depan udah keringetan parah, komoh Rutus. Nggak berani ngomong, cuma nunduk aja. Dan Mbak Hilda pegang tangan teman ceweknya. Tangan mas. Oh iya. Pegang tangan teman ceweknya. Iya. Suaranya makin jelas. Dan saking merindingnya, pengen rasanya lari turun. Lalu salah satu temennya ngasih kode ngomong gini, setelah hitungan ketiga kita lari. Oke. Lari sekencang-kencangnya, kata temennya. Cuman diem, nggak berani ngomong apa-apa, cuman siap-siap buat lari. Setelah dihitung 1, 2, 3,
Terus lari kabeh Mas. Buyar, tapi munggah, tapi menjun. Mencar. tengahnya jurang padahal. Lah kali kode ya, ternyata mereka lari satu komando, lari ke depan, naik, Yes, lari. sampai hampir tersesat karena tidak melihat petunjuk arah. Karena mereka lari kenceng banget, nggak kerasa mereka sampai di pos 2. Wah, cepet set ujuk-ujuk sampai pos 2. Nah, waktu itu jam 2 pagi, sampai di pos 2 nya jam 2 pagi. Mereka istirahat sejenak, sempat nanya, suara apa tadi yang di sana, nanya, tapi nggak dijawab oleh teman-temannya. Biasa bodo amat lah, nggak usah diceritain, meneng aja pokoknya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Dikiranya gangguannya udah hilang, udah nggak ada, beres lah, aman. Ternyata salah, gangguannya tetap ada gangguan. Saat jalan menuju ke pos 3, Mas leader yang di depan tiba-tiba diam lagi, ujuk-ujuk sambil ini lagi, menunjukkan mobil sambil gini, gak ada yang aneh, nyuruh diam. Ternyata Mas leader mendengar kayak suara mainan anak kecil. Jadi rombongan mereka kan ketakutan, gemeter, pucet, takut. Itu nek adewe pucet randi duit. Mereka pucet takut Mas. Nah, akhirnya mereka suaranya tuh kayak mainan anak kecil yang kayak ada lagunya. Ya bener kok marah ya. Kayak diputar, nyala. Ya. Akhirnya mereka rembukan dan harus membangun tenda di sini, di tempat lokasi Cepatnya. Nah, kalau situasinya udah urgent, nggak memungkinkan untuk jalan lanjut. Ya. Situasinya udah UGD, Universitas Gawat Darurat. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Mendirikan 2 tenda cepat-cepat, ya kan? Karena ketakutan. Setelah tenda jadi berdiri, mereka masuk semua. Iya, gara-gara takut gue Mas Wedi. Masuk ke Tenda. Nggak sempat buat angkat-angkatan atau makanan karena masih shock. Dan salah satu temannya ngomong, langsung tidur dan nggak usah ngomong macam-macam soal hal tadi. Kejadian tadi. Mbak Ilda tahu kalau teman-temannya nggak bisa tidur karena masih kepikiran shock. Subuh baru mereka bisa tidur. Nah, Mbak Ilda nggak bisa tidur saat malam itu Mas, sampai pagi pun nggak bisa tidur karena masih kepikiran juga. Kepikiran berat lah. Pikirannya abot pikirnya. Nah, pas terus terdengar suara pendaki naik, ya kan? Serak. Ada suara gesekan kaki dan dengan rumput. Suaranya khas. Nah, ternyata yang diomongin sama penjaga pos ternyata benar. Cuman rombongan mereka yang naik malam itu dan rombongan lainnya naiknya subuh. Mereka bangun jam 8 pagi karena harus melanjutkan perjalanan sampai di savana itu harus sebelum maghrib, di planning gitu. Sedangkan mereka baru sampai di pos 3 lagi separuh. Perjalanan menuju pos 4 itu jalannya
nanjak sempit. Enak sempit. Ya enak sih, enak. Adalannya sempit, jalannya sempit, nanjak, basah, sempit, basah, apa? Kena air hujan. Oh iya hujan. Posisinya lagi hujan Mas ya? Iya, pada waktu hujan. Karena teman yang cewek, Mbak Hilda dan cewek satunya itu capek, pacarnya pucat lagi, pokoknya capek. Akhirnya mereka, kan waktu itu hujan tuh Mas, hujan kabut dan kondisinya capek. Akhirnya terpaksa rombongannya dibagi menjadi 2 formasi. Jadi Mas 2 cowok jalan naik duluan untuk membuat tenda di atas, mengondisikan tenda di atas. Sudah dibangun, selang nggak lama kemudian turun untuk membantu membawakan tas karir yang cewek-cewek yang lemes tadi, Ciwi-ciwi masuk Mbak Hilda. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Soalnya nggak memungkinkan kalau bangun tenda di situ Mas. Soalnya tanahnya kan miring, terus basah, sempit, tanah. Tiba di savana jam 4 sore, ya kan? Dirikan tenda, ganti baju, ya kan? Cuci muka, mengkodok sholat, cuci motor, habis makan cerita, ya kan? Kejadian yang dialami semalam. Teman yang paling depan, Mas leader, ngomong kalau suara ngorok itu mirip suara macan korok. Macan turu berarti. Macan turu. Satu lagi, suara mainan anak-anak belum terjawab, ya kan? Singkat cerita, mereka udah berhasil naik ke puncak dan turun mencoba mencari suara anak kecil itu, mainan anak kecil itu. Didengar-dengar dekat pos 3, suaranya nggak ada, yang ada adalah kayak mirip suara sumber air, kemericik, kemeriwik. Kode Mas. Oh iya. Kode itu cara neng pembelajaran bahasa dan sastra enak. Apa Pak? Enak nih. Kode enak ilmu yang mempelajarinya. Jenenge pragmatik. Oke. Pragmatik kode-kode yang harus mempelajari tentang kode-kode bahasa. Contohnya kayak Mas leader pragmatik. Singkat cerita, mereka turun dan gak ada kejadian yang serem-serem lagi. Alhamdulillah. Gak ada. Yang serem yang cuman kehidupanku disuruh metu itu. Dosen. Seneng coba lah aku. Nah, ya mungkin pembelajaran buat teman-teman yang lainnya, kalau pengen naik gunung ya seenggaknya izin ke orang tua. Minta ridho sama orang tua, ya kan? Karena ridho orang tua itu adalah ridho Subhanahu wa ta'ala.